adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik sehat semua ya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama, kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami mengikuti ibadah hari Minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati Tuhan, utus roh kudus-Mu atas kami agar kami boleh khusyuk, kami boleh fokus dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 24 ayat yang pertama. Mempersiapkan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 18 ayat 21 sampai yang ke-30. Kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belit-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku di ibadah PT hari ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan hari ini, mari kita buka dulu ayat
bacaan kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Nah, kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai kita dalam ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat karunia-Mu dari hari ke hari hingga saat ini Bapa, hingga kami dapat berkumpul Bapa walaupun berjarak jauh Bapa melalui online ini Bapa. Kiranya Engkau dapat menyatukan hati kami untuk memulai ibadah ini Bapa. Ya Bapa, kini kami akan memasuki mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau mengurapi kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu juga ya Bapa, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, bimbinglah kami selalu Bapa dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Aku akan membacakannya untuk teman-teman semua ya. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga, orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah baca tuh sedikit firman-nya. Jadi, di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih isi dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai ke 16. Jadi, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 ini itu mengisahkan tentang perjalanan mukjizat yang dilakukan sama para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit gitu ya. Yang menarik dalam ayat ini itu adalah tentang serambi Salomo. Kira-kira teman-teman tahu gak sih apa itu yang dimaksud dengan serambi Salomo? Jadi serambi Salomo itu bukan suatu tempat sepi. Kalau misalnya kita samakan dengan zaman sekarang itu, dia itu seperti pusat kota. Namun serambi Salomo ini tuh merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak percaya, seperti itu. Terus kayak ngapain kisah para rasul itu, murid-murid Tuhan Yesus itu berada di serambi Salomo? Padahal kalau misalnya tadi kita baca di ayat ke-13 itu, para murid Tuhan Yesus ini itu sangat diseganin atau ditakutin sehingga tidak ada orang yang berani mendekat kepada mereka, seperti itu kan. Tetapi mereka ini ingin membuat orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya akan mukjizat Tuhan, karena mereka tahu nih kalau orang-orang itu tidak akan ada yang berani mendekat, sehingga mereka yang mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang tidak percaya itu, karena menurut mereka bahwanya kita itu harus menggunakan hati, bukan dengan ego manusia itu sendiri, seperti itu. Jadi cara para murid Tuhan Yesus itu untuk membuat orang-orang yang tidak percaya itu untuk menjadi percaya adalah mendekatkan diri, sehingga mereka datangi serambi Salomo itu, karena mereka tahu disitulah tempat-tempat orang-orang yang tidak percaya berkumpul, sehingga mereka dapat membuat orang-orang itu percaya, seperti itu teman-teman. Lalu tema kita hari ini adalah tentang taruna pembawa damai sejahtera.
Nah, mungkin kalau kalian dengar pembawa damai sejahtera, Taruna pembawa damai sejahtera, udah sering banget kan, itu tuh udah sering banget dibawakan firmannya tentang bahwasanya kita Taruna harus menjadi Taruna yang dapat membawa damai sejahtera. Gak bosan-bosan dikatakan, pasti kalian udah bakalan kayak, pasti apalagi kalau misalnya teman-teman Taruna baru nih, kayak ya mereka kan kayak lagi baru memasuki usia-usia puber gitu, kayak bagaimana cara kita Taruna ini bisa menjadi berkat buat orang banyak, bisa menjadi pembawa damai seperti itu. Nah, di sini aku akan mengingatkan kembali ke kalian semua bagaimana bisa menjadi seorang Taruna yang bisa membawa damai sejahtera. Seperti biasa ya, ada 2 cara. Yang pertama yaitu melewati sikap kita. Kita udah tahu nih sikap Tuhan Yesus seperti apa. Misalnya contohnya deh, sikap Tuhan Yesus seperti apa sih yang teman-teman tahu? Pasti ada yang sikap yang baik hati, murah pengampun, terus tolong menolong, seperti itu kan. Nah, dengan melalui sikap kita yang seperti Tuhan Yesus, kita akan bisa menjadi seorang pembawa damai untuk sesama kita, maupun yang berbeda dengan kita sekalipun, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu, bagaimana ketika orang tahu apa yang kita perbuat. Jadi kayak gini loh maksudnya, orang-orang ini tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus dengan perbuatan kita. Gitu. Perbuatan-perbuatan apa sih yang udah Tuhan ajarin ke teman-teman semua, gitu kan. Yang kalau misalnya kita bandingin sama sekarang kan, mungkin kalau di pikiran teman-teman kan kayak tuh menolong begini-gini ya, banyak lah gitu kan. Apalagi ditambah cobaannya bahwasanya sekarang itu kita berada di masa pandemi yang dimana tuh kita tuh udah nggak pernah ini nih teman-teman, nggak pernah ketemu sama si A, si B, si C dikarenakan pandemi seperti itu kan. Nah, apalagi kayak teman-teman yang sekolah gitu ya, pasti aku yakin teman-teman pun ada yang mulai baru masuk SMP atau SMA, belum pernah kenalan ataupun bertemu dengan teman barunya kayak gitu ya kan. Nah, bagaimana nih kita sebagai umat Kristen bisa menjadi pembawa damai sejahtera melalui perbuatan kita walaupun dalam kegiatan virtual kayak gini ya, di dalam masa masa era-era zaman-zaman kita gini deh gitu kan. Kalau dulu tuh kalau misalnya hal kecil, contohnya misalnya pertemanan, kan kita diajarkan itu mengasihi sesama, betul? Jadi kalau dulu zaman aku kan masih ini, geng itu. Ya berarti kita nggak boleh memilih dalam berteman seperti itu kan. Contoh hal kecil dia untuk dalam perbuatan seperti itu ya, tidak memilih berteman. Kayak ada kan yang kayak maunya berteman sama orang-orang yang kayak gini, maunya berteman sama orang-orang yang kayak begitu, kayak maunya yang berteman sama Kristen deh, soalnya nggak enak gini-gini. Kalau nggak ada yang maunya temanannya sama yang orang-orang pintar kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita beda-bedakan ya, tidak menunjukkan suatu perbuatan-perbuatan Tuhan. Kan Tuhan ini mengasihi sesama, sekalipun musuh kita pun kita harus mengasihi toh. Nah, terus juga apalagi tuh misalnya kayak ibadah gitu kan, untuk sama teman-teman kita yang Kristen deh, ibadah gitu kan, bisa lakukan hal kecil kayak misalnya ibadah PT ini linknya disebarkan, jangan cuman kakak layannya yang share aja di grup terus kalian cuma read, kalian tuh juga bisa nge-share lagi ke temennya, mengingatkan teman-temannya seperti itu. Contoh ya, kalau aku jujur ya, aku orang yang namanya berdoa saat teduh, doa pagi, doa malam itu paling
lupa gitu. Dulu pernah ya nggak pernah, malah kayak lupa. Jadi cara aku mengatasinya itu ya teman-teman, aku ngajak teman aku kayak, yuk kita mulai sekarang kita mulai ini yuk saat teduh dari doa pagi, doa malam, renungan, baca renungan kayak gitu. Dengan caranya kayak mana gitu kan. Nah, aku sama teman aku ini selalu nge-share link, kayak kalau misalnya dia nge-share link untuk renungan pagi, aku nge-share link renungan malam. Dan teman aku pun sama kayak aku, kayak kalau misalnya itu selalu diingatkan. Aku tuh oke, dulu aku pernah juga ya sama Kak Cece, jadi ingetin banget, karena Kak Cece ini tahu nih aku nih orangnya bilangnya iya tapi aku masih main HP, nanti ada yang ada lupa. Itu tuh bener sampai kayak di WA, di Line, di DM itu semua dihubungin sama dia, sampai di telepon untuk ngingetin. Kan mau nggak mau berarti kan nanti aku bakal melakukannya dong, karena udah dihubungin terus kayak gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa tuh sama teman-teman yang lain yang sama Kristen juga bisa seperti itu. Atau enggak kalau misalnya sama teman-temannya yang berbeda sama kita, teman-teman tuh bisa kayak mengingatkan gitu, kayak ngirim-ngirim quotes kayak gitu. Lucu gak sih? Lucu sih menurut aku, karena aku sering sih kayak gitu, kayak kata-kata yang menyemangati kayak gitu. Kalau ada teman sedih, disemangati kayak gitu. Jadi ada nih kata-kata dari kemarin, kita tuh harus bisa membuka diri untuk bergaul dengan sesama, dan juga kita memberikan diri untuk menjadi berkat. Paham nggak teman-teman? Kita membuka diri kita untuk bergaul dengan siapa saja, mau yang berbeda dengan kita maupun yang sama dengan kita, tanpa kita membanding-bandingkan atau memilih-milih. Nah, setelah itu kita bisa memberikan diri kita untuk menjadi berkat melalui pertemanan kita. Ya kayak gitu cara, kayak contohnya yang tadi itu kan, saling mengasihi, saling mengingatkan teman-temannya. Karena kita dengan cara kita seperti itu, kita dengan tidak langsung mencerminkan bahwa kasih karunia Tuhan seperti ini loh. Jadi itu bagaimana cara untuk kita bisa membawa damai sejahtera walaupun kita yang masih kecil, yang masih dianggap remaja gitu ya. Begitu teman-teman. Sekian, amin. Adik-adik, mari kita merespon firman kita yang sudah disampaikan oleh Kak Vero dengan bernyanyi dari Gita Bakti 126 ayat yang pertama. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, berkat-Mu dari hari ke hari hingga saat ini Bapa. Ya Bapa, tadi kami telah sedikit mendengar firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang telah diberitakan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan kiranya juga Engkau menguatkan hati kami Bapa. Engkau meneguhkan selalu Bapa iman kami, sehingga kami bisa menjadi
orang teruna yang dapat membawa damai sejahtera bagi sesama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan bangsa negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa, di tengah wabah penyakit ini Bapa, kiranya Engkau selalu senantiasa membimbing selalu pemerintah dalam menangani permasalahan ini Bapa, sehingga wabah penyakit ini dapat berhenti Bapa dan tidak menyebar luas kembali ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mendoakan untuk terkhususnya kota Bandar Lampung, di tempat ini kami berdomisili Bapa, kiranya Engkau senantiasa selalu mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa pada kota kami Bapa, sehingga tidak terjadi suatu apapun. Dan begitu pun juga dengan para pemimpinnya Bapa, kiranya Engkau membimbing selalu mereka Bapa dan menjalankan tugas mereka Bapa, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang mendoakan gereja kami Bapa, GPIB Marturia Bapa, yang tetap ada Bapa saat ini walaupun di tengah-tengah pandemi ini Bapa, tapi kiranya kami dapat tetap berkumpul bersatu Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati juga Ibu Pendeta Bapa dan semua majelis-majelis Bapa, kiranya Engkau menguatkan selalu mereka dalam menjalankan tugas pelayanan mereka ya Bapa. Begitu juga dengan pelekat kami Bapa, pelekat teruna ya Bapa, kiranya Engkau selalu meneguhkan selalu hati para kakak layan untuk tetap setia Bapa dalam menjalankan pelayanannya ya Bapa. Walaupun di tengah pandemi ini Bapa, kami tahu ya Bapa begitu susah ya untuk menyatukan semuanya ini Bapa, tapi kami yakin Bapa Engkau menguatkan hati para kakak layan ya Bapa. Walaupun di tengah kesibukan mereka tetap menjalankan tugas pelayanan ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga yang mendoakan untuk teman-teman kami yang sakit dan berulang tahun Bapa. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang berulang tahun Engkau tambahkan usia mereka dan berkat-Nya ya Bapa, sehingga yang sakit dapat berkumpul bersama kami ya Bapa untuk memuji muliakan nama-Mu, dan yang bertambah usia kiranya makin bertambah juga penguatan iman mereka di dalam-Mu. Terima kasih ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami akhiri dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Warta PT kita hari Minggu ini yaitu kakak mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk adik-adik mewakili kakak layan semua, karena adik-adik sudah menyempatkan diri untuk beribadah di hari Minggu ini. Dan kakak juga mau ingatkan untuk adik-adik tetap ikut ibadah PT melalui live streaming maupun Zoom, dan minggu depan kita akan ada ibadah di jam yang sama yaitu jam 8.30. Terima kasih. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Amanat pengutusan kita terambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat dan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Budi 163. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom aleichem, evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Kita akan masuk dalam berkat.
Mari kita arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya yang terang dan memberikan kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Teman-teman, dipersilakan saat teduh.